Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan proyek mata kuliah dasar pemrograman dengan judul Pengembangan Program Aplikasi Kasir Sederhana Berbasis Konsol dengan Penerapan Konsep Dasar Pemrograman. Presentasi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas besar pada mata kuliah dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Adrezo, Eskom MSc. Pada kesempatan ini, kami juga akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 6 orang, yaitu ada Alia Hikari Susanto, Anissa Jauza Malia, Farel Muhammad Nelwan, Jeremia Nial Rison Tumbur Hamonangan Hutauruk, lalu yang terakhir ada Ramadhania. Demikian sebagai pembukaan, selanjutnya kami akan memulai pemaparan materi. Selanjutnya saya akan apa namanya, bersihkan latar belakangnya. Proyek ini dipilih sebagai implementasi terpadu dari 6 kriteria wajib proyek dasar pemrograman, yaitu stroke, file handling, fungsi rekursif untuk diskon, sorting dengan selecting sort, searching dengan linear search, dan pointer pada fungsi diskon. Aplikasi kasir sederhana memberikan studi kasus fungsional dan terstruktur untuk mendemonstrasikan penguasaan konsep-konsep tersebut. Kemudian ada tujuan dan ruang lingkup kita. Tujuan utama kita ada tiga. Pertama, untuk membangun aplikasi point of sale atau POS sederhana berbasis C untuk manajemen produk dan transaksi penjualan. Kedua, itu untuk memenuhi dan mengintegrasikan 6 fitur wajib proyek pemrograman dalam satu sistem yang kohesif. Dan terakhir, untuk menghasilkan kode yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Ruang lingkup kita pada program ini mencakup manajemen data produk atau CRWD, dan proses transaksi penjualan, termasuk penerapan diskon berjenjang dan pengelolaan stok secara real-time menggunakan persistensi data file via file handling. Lalu selanjutnya ada flowchart. Di sini ada flowchart utama. Ini dimulai dari aplikasi kasir. Kita mulai dari start dulu. Habis itu aplikasi kasir. Lalu di sini ada 4 pilihan. Nah, setiap pilihan itu punya tujuannya masing-masing. Kalau misalnya pilihan yang nggak valid gitu, misalnya yang dipilih itu angka 5, nanti dia bakal ngulang lagi ke awal di sini di aplikasi kasir. Nah, di sini ada admin, kelola data produk, lalu ada kasir, di sini ada transaksi penjualan, tampilan daftar produk, sama yang terakhir keluar atau apa end program. Lanjut. Lalu di sini ada flowchart untuk admin. Kalau yang admin itu isinya ada aplikasi kasir, dia ada 5, tapi utamanya itu 4. Nah, di sini ada untuk yang poin CRUD itu yang create, read and short, update sama delete. Nah, di sini nanti dijelasin di slide berikutnya. Nah, di sini untuk pilihannya, untuk yang read and short itu di sini langsung ditampilin tabelnya. Lalu bisa balik lagi ke aplikasi kasir. Nah, kalau udah selesai semuanya bisa milih kembali ke menu utama. Nah, di sini ada yang create. Dia dimulai dari masukin produk baru, ID produk. Nah, ID produknya kalau misalnya 5 karakter gitu, dia bakal balik lagi ke awal karena nggak valid ID-nya. Selanjutnya di sini ada masukin nama produk, maksimalnya itu 50 char. Kalau misalnya dia lebih dari 50, bakal ngulang juga dimasukin nama produknya. Lalu di sini ada harga satuan. Selanjutnya dia akan meminta input buat masukin stok awal. Nah, setelah itu semuanya bakal disimpan lagi ke data produk yang ada di memori. Di sini ada ubah data produk. Yang pertama dia bakal minta input ID produk yang ingin diubah. Nah, kalau misalnya ID produknya ini nggak valid, dia bakal langsung end, balik ke sebelumnya itu di admin. Nah, kalau misalnya ini ID-nya valid, dia ada di pilih data yang ingin diubah. Dia bakal minta in apa ya input pilihan itu antara 1 sampai 3. Lalu kita bisa ubah dan nanti dia ada konfirmasi ingin mengubah gitu. Kalau udah dia bakal
nggak ada konfirmasi, dia langsung nanti nyimpan di data produk ke memori. Lalu selanjutnya di sini ada hapus produk yang delete di sini. Dia pasti pertama minta input masukan ID produk yang ingin dihapus, lalu dia bakal minta konfirmasi penghapusan data. Nah, kalau misalnya Y untuk konfirmasi, T untuk batal, itu dia minta inputnya. Kalau misalnya kita eh, jawab Y, kita input Y, dia bakal menghapus data, terus nanti eh, hapusan ini bakal disimpan ke data produk yang ke memori. Tapi kalau misalnya kita input T, dia bakal langsung N. Ini boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Nah, ini maksudnya N itu balik lagi ke menu admin. Nah, next. Nah, di sini ada kasir. Untuk kasir, dia tuh bakal minta input transaksi. Dia bakal proses transaksi baru. Terus dia bakal minta input ID produk. Nah, kalau misalnya ID-nya valid, ada di data produknya, dia bakal minta input masukkan jumlah beli. Tapi kalau nggak valid, dia bakal langsung ke tambah item lain. Dia bakal nunjukin error. Nah, di sini nanti kita bahas lagi. Nah, ini di sini habis masukkan jumlah beli itu, dia bakal ngasih lihat stok dan kalau misalnya ngelebihin dari stok, dia bakal masuknya ke tidak, dia bakal langsung error. Lalu dia bakal pindah lagi ke tambah item lain. Nah, kalau misalnya jumlah stok sama jumlah eh, barang yang mau kita beli itu sesuai, misalnya masih ada stoknya gitu, dia bakal ke tambah item lain ya atau tidak. Ini ya atau tidak itu kita bisa milih kan, itu dia bakal minta input. Kalau misalnya kita jawab ya, dia bakal masuk lagi ke di sini dimasukin apa input ID lagi. Tapi kalau misalnya tidak, dia bakal langsung ke struk akhir di pembayaran. Dia bakal ngasih kita total belanja awal. Nah, kalau misalnya total belanjanya itu kurang dari 300, dia nggak ada diskon langsung ke rincian total pembayaran. Lalu, tapi kalau misalnya total belanja itu antara 300 hingga di bawah 500 itu 499.999 itu ada diskon 5%. Yang terakhir di sini ada total belanjanya di atas 500.000, dia otomatis bakal diskon 10%. Nah, di sini rincian total pembayaran itu ada subtotal awal. Kalau misalnya total diskonnya itu sesuai yang tadi saya sebutin, itu kalau misalnya ada diskon no, bakal ada jumlahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada diskon, dia bakal nol. Lalu total yang dibayar itu berarti subtotal awal dikurangin diskon. Lalu nanti dia bakal nyimpan update stok. Jadi misalnya stoknya bakal berkurang gitu. Nah, habis ini dia end balik lagi ke menu utama. Lalu di sini ada fondasi dan kontrol program. Ini di sini ada fungsi percabangan, itu if else dan switch sama while. Nah, tujuannya itu untuk membagi program menjadi blok-blok kecil yang mudah dikelola dan mengatur alur eksekusi program. Di sini juga ada fungsi dan modularitas. Programnya dipecah menjadi beberapa fungsi yang spesifik, misalnya itu ada menu admin, proses transaksi, simpan data produk. Nah, ini menunjukkan struktur kode yang rapi gitu. Di sini ada contohnya, contoh fotonya. Terus di sini ada percabangan if else dan switch. Buat navigasi menu, itu dia ada di fungsi menu utama, menggunakan switch pilihan untuk mengarahkan pengguna ke menu admin atau transaksi. Di sini juga ada contohnya, if else, if switch, dan juga while. Nah, di sini perulangan while, fungsi menu utama itu dibungkus di while-nya yang running itu, biar menunya itu terus tampil, jadi pengguna bisa memilih keluar di pilihan 4. Lalu di sini ada struktur data inti, ini untuk struct and array. Dia tujuannya itu menyimpan data produk dan transaksi dengan rapi, karena setiap produk itu memiliki lebih dari satu jenis informasi, misalnya ID, nama, harga, sama stok.
Nah, untuk Struct-nya sendiri, dia itu untuk menyimpan eh kayak ID nama, harga sama stok itu Struct produk ya. Untuk Struct keranjang itu dia nyimpan item yang dibeli selama transaksi. Kalau di array of Struct itu data inventarisnya disimpan di sini. Nah, ini ada apa foto buat di line kodenya, dan dia ini wadah utama yang menampung semua data produk di memori. Lalu masuk ke file handling yang membahas penyimpanan data permanen. Fungsi simpan data produk itu menjelaskan mekanisme penyimpanan data ke dalam si file itu. Proses itu dimulai dengan membuka data produk teks menggunakan fopen dalam mode tulis W. Setelah file terbuka, program menggunakan fprintf untuk menuliskan setiap data produk secara berurutan dengan format berdelimiter semikolon. Penggunaan format ini eh, mastiin si struktur data itu tetap konsisten sehingga memudahkan proses pembacaan kembali pada fungsi si baca data produk itu. Selanjutnya yaitu sorting untuk pengurutan dan searching untuk pencarian. Tujuannya adalah untuk menerapkan algoritma standar untuk mempermudah administrasi data dan proses transaksi. Searching menggunakan inner search. Aplikasi ini digunakan saat kasir atau admin mencari produk berdasarkan ID. Prosesnya dilakukan dengan membandingkan ID yang dicari dengan setiap elemen produk secara berurutan. Dan sorting yang menggunakan selection sort. Fitur ini digunakan untuk mengurutkan daftar produk berdasarkan ID agar ditampilkan data lebih rapi. Logikanya, selection sort mengurutkan dengan menempatkan ID terkecil ke posisi terdepan secara bertahap. Dan kita ada konsep tingkat lanjut yaitu pointer. Tujuannya untuk memungkinkan fungsi diskon mengubah variabel untuk belajar secara langsung dan meningkatkan efisiensi. Implementasi kuncinya itu melalui fungsi void hitung diskon rekursif dalam kurung in pointer total. Jadi fungsi ini tidak menerima nilai total di alamat memori dari variabel tersebut melalui pointer atau in bintang total. Operator dereferensi atau bintang digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai yang tersimpan di alamat memori tersebut. Ini adalah fungsi agar perubahan diskon dapat mengurangi pengaruhi total di fungsi proses transaksi secara permanen. Selanjutnya rekursif dalam konsep tingkat lanjut. Tujuannya yaitu untuk mengimplementasikan fitur wajib rekursif ke dalam logika bisnis yang fungsional. Untuk fungsi kuncinya yaitu void hitung diskon rekursif total. Lalu untuk logika rekursifnya yaitu diskon 10% jika total belanja 500.000, diskon 10% diterapkan. Fungsi kemudian memanggil dirinya sendiri. Lalu efeknya yaitu panggilan rekursif ini memastikan diskon 10% akan terus dihitung pada total yang sudah berkurang. Lalu stop condition, yaitu fungsi akan berhenti setelah diskon 5% diterapkan atau jika total di bawah 300.000. Dapat dilihat di PPT. Lu nih, lu. Untuk demo aplikasi, itu menu utama. Tampilan berikut menunjukkan program saat dijalankan, di mana sistem berhasil memuat data produk dari file sebanyak 42 item. Kemudian menampilkan menu utama aplikasi yang berisi 4 pilihan fitur yang dapat digunakan oleh admin maupun kasir. Contohnya dapat dilihat di PPT kali ini. Selanjutnya, administrasi. Pada menu administrator, pengguna memilih tambah produk baru. Sistem meminta ID, nama, harga, dan stok. Lalu menampilkan konfirmasi bahwa produk berhasil ditambahkan dan disimpan ke file. Selanjutnya, saat memilih opsi tampil dan urutkan stok,
Program mengurutkan semua produk dari stok terbanyak ke tersedikit, lalu menampilkan daftar lengkap berisi ID, nama, harga, dan stok. Selanjutnya, pada menu ubah data produk, program menampilkan daftar produk, meminta ID yang akan diubah, lalu memungkinkan penggantian nama, harga, atau stok. Semua perubahan otomatis disimpan ke file. Lalu, pada menu hapus produk, program menampilkan daftar produk, meminta ID yang ingin dihapus, lalu menghapusnya setelah dikonfirmasi. Perubahan otomatis disimpan ke dalam file, seperti yang ada pada gambar. Lalu selanjutnya untuk demo aplikasi yang transaksi, kasir memasukkan ID produk dan jumlah pembelian untuk menambahkan item ke keranjang. Setelah semua item diinput, program menghitung total belanja dan memeriksa syarat diskon. Karena total belanja tersebut kurang dari 300.000, transaksi ini tidak mendapatkan diskon dan sistem langsung menampilkan total akhir yang harus dibayar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk rekursif tadi yang ada di PPT. Lalu, eh, transaksi yang kedua, total belanja dapat diskon karena berada di rentang 300 sampai 500.000. Pada rentang ini, sistem menerapkan diskon level 2, yaitu potongan 5% tanpa proses rekursif. Diskon 10% tidak berlaku karena batas 500.000-nya itu tidak tercapai. Lalu untuk transaksi yang ketiga, karena total belanja itu melewati 500.000, sistem mengaktifkan diskon level 1, yaitu 10% secara rekursif. Diskon 10% terus diterapkan berulang sampai totalnya turun di bawah 500.000. Setelah itu, total yang tersisa masuk ke rentang 300 sampai 499.000 atau kurang dari 500.000, sehingga ditutup dengan diskon level 2 atau 5%. Nah, di sini untuk yang tampilan daftar produk bisa langsung kita coba aja. Kita input pilihannya 3. Nah, dia di sini bakal dia ngasih data produk, tapi di sini urutan itu berdasarkan ID produk kan. Kalau misalnya dari yang admin itu dia kalau data produknya itu dari jumlah stok. Tapi kalau misalnya yang ini buat yang admin, dia dari stoknya dia ngurutin dari yang paling tinggi ke yang paling rendah produknya, paling sedikit produknya. Sama yang terakhir itu di sini ada keluar program buat end program. Ya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan program aplikasi kasir sederhana berbasis konsol dengan penerapan konsep dasar pemrograman. Kami menyadari bahwa penyusunan tugas besar ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami sangat membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.